segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah segala-galanya bagi kami di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Kami rindu mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini melalui firman yang ingin Tuhan sampaikan, isi hati Tuhan yang ingin Tuhan bagikan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Bila Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Baik saudara, shalom, selamat pagi. Ya saudara, mari saya mengajak kita untuk kita membuka dua bagian firman Tuhan terlebih dahulu. Dari Yosua 24. Dari Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dan nanti kita akan beralih ke perjanjian baru dari surat Efesus. Baik saudara, mari saya akan membacakan bagi kita bersama-sama ayat 14 sampai dengan 18. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Baik, surat Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Baik, saudara, demikian pembacaan kita. Saudara, di bulan ini kita banyak berbicara tentang keluarga, Bapak Ibu. Ya, tema besar kita di bulan Mei yaitu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, sering kita mengatakan bahwa X generation, generasi X ya, ini adalah generasi yang paling suka apa, Bapak Ibu? Generasi X generation. Mana ada Mahadi nggak? Ada Mahadi. Mahadi, kamu masuk generasi X, Mbak Mahadi? Atau udah lewat? X generation, Bapak Ibu, ya? Atau dikatakan mereka ini adalah generasi yang suka memberontak. Rebellion generation. Ya. Nah, Bapak Ibu, mari saya mengajak kita untuk kita menyaksikan satu video ini. Ya, satu video ini. Jangan lupa suaranya, Pak Anwar.
Penembakan massal terjadi di sebuah sekolah di Texas, Amerika Serikat. Pelakunya seorang remaja berusia 18 tahun. Hitungan korban tewas terus kurang kenceng, Pak. jadi mencapai 21 orang. Amerika Serikat kembali dikejutkan dengan penembakan massal yang terjadi di sekolah dan merenggut nyawa anak-anak. Peristiwa terjadi di sebuah sekolah dasar di Uvalde, Texas, Selasa pagi waktu setempat. Pelaku teridentifikasi seorang remaja usia 18 tahun bernama Salvador Ramos. Menurut saksi, ia meninggalkan kendaraannya lalu memasuki sekolah dengan senjata api. Ia lalu membabi buta melontarkan tembakan ke anak-anak hingga menewaskan 19 anak dan 2 orang dewasa. Menurut aparat, Ramos yang masih duduk di bangku SMA ini beraksi sendirian. Hingga kini belum diketahui apa motif penembakan. Ini menjadi kali ke-30 penembakan di sekolah terjadi sepanjang tahun 2022 di Amerika Serikat. Ya, Bapak Ibu, tahun 22. Ya, itu sudah tadi hampir 30-an kali terjadi. Sampai kemudian tahun 2025. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apa yang terjadi dengan anak-anak yang seperti itu? Problemnya ada di mana? Permasalahannya ada di mana, Bapak Ibu? Saudara, ada seorang ahli tanaman, ya, seorang ahli tanaman, yaitu yang bernama Luther Burbank. Dia mengatakan bahwa mendidik anak itu memiliki kesamaan, Bapak Ibu, dengan merawat tanaman. Kenapa? Dia mengatakan jika kita rajin menyirami, memberi pupuk, ya, dan kemudian kita merawat tanaman itu, maka tanaman-tanaman itu akan menjadi tanaman yang indah dan rapi. Tetapi jikalau kita menelantarkan tanaman itu, maka tanaman itu akan menjadi tanaman yang tidak terurus. Tanaman yang jarang sekali kita diurus dan kita menelantarkan, maka tanaman ini akan menjadi tanaman yang penuh dengan apa? Rumput liar yang akan memenuhi seluruh tanaman tersebut, sehingga tanaman ini tidak lagi memperlihatkan keindahan dan yang ada cuman semrawut. Betul nggak? Mana Ibu Widiana? Nah, ini ya Ibu Widiana. Hobinya urusin tanaman. Coba kalau tanaman itu nggak diapa-apain, sebulan aja. Sebulan ya. Apa yang terjadi? Semrawut tanaman, betul nggak? Nggak terawat, Bapak Ibu. Demikian juga Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang bagaimana kita mendidik anak dan membina keluarga. Saudara, hari ini saya mengambil tema aku dan seisi keluargaku, Bapak Ibu. Saudara, di dalam keluarga tentu ada namanya orang tua, ada anak-anak, ya kan? Nah, saudara, bisa nggak saudara orang tua memilih anak yang seperti apa yang ingin Bapak Ibu asuh nantinya? Bisa nggak? Dari belum lahir nih, saya mau anaknya yang begini, begitu, ya seperti ini. Bisa nggak? Nggak bisa. Anak bisa nggak mau memilih orang tua yang seperti ini, yang begini, yang seperti ini? Anak-anak, mana ini anak-anak nih? Bisa nggak? Nggak bisa. Saudara, keluarga bukan pilihan saudara. Tetapi keluarga adalah pemberian Tuhan. Bukankah saudara dan saya tidak bisa menentukan, tidak dapat memilih mau lahir di mana?
Betul? Saudara dan saya tidak bisa memilih mau lahir dari suku apa. Betul? Saudara dan saya tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang seperti apa. Saudara, cuma satu hal. Seburuk apapun orang tua atau anak, maka anak harus menghormati orang tuanya dan orang tua harus mengasihi orang tuanya. Iya. Orang tua mengasihi anaknya, anak menghormati orang tuanya. Betul nggak? Ada mantan anak Bapak Ibu? Gak ada. Ada mantan orang tua? Itu mantan orang tua gue nih. Pertanyaan saya kepada orang tua, menjadi orang tua itu ada sekolahnya nggak? Hah? Ada nggak sekolahnya? Gak ada Bapak Ibu. Ya kan? Nah saudara, menarik sekali kalau saudara memperhatikan 10 perintah Allah, ya 10 hukum Allah. Saudara, hukum yang pertama sampai dengan yang keempat ini berbicara tentang apa? Hubungan vertikal kita dengan Allah. Perhatikan yang 5 sampai 10. Perintah yang kelima dan perintah yang ke-10 ini adalah perintah mengenai hubungan horizontal dengan orang lain atau dengan manusia. Anak dengan orang tua, dengan sesama begitu. Menarik sekali Bapak Ibu kita merenungkan pertanyaan, mengapa perintah Allah untuk menghormati orang tua itu benar-benar ditempatkan pada bagian pertama dan dasar bagi semua hubungan sosial. Ini bagi anak-anak, ingat, menghormati orang tua adalah landasan moral ini yang sangat penting bagi kehidupan masa depan kita dan juga orang tua. Saudara, ketika kita menghormati orang tua berarti kita menghormati firman Tuhan dan Allah itu sendiri. Jika seorang anak tidak menghormati otoritas orang tua, bagaimana mungkin saudara dia akan bisa menghormati otoritas di masa depan? Baik terhadap guru, terhadap atasannya nanti ketika dia ada di dalam dunia kerja, petugas-petugas yang ada di lapangan, bahkan mungkin juga orang-orang lain. Saudara, pertanyaannya kepada kita, mengapa itu penting sekali Bapak Ibu? Nah saudara yang terkasih yang di dalam Tuhan, saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan anak ini ketika kita menonton video yang tadi. Ya, anak yang berusia 18 tahun dan kemudian dia dapat melakukan tindakan yang seperti itu, saudara. Apa yang terjadi sesungguhnya terhadap anak ini, terhadap di dalam keluarga? Saudara, selama beberapa tahun ini ketika saya mempelajari Bapak Ibu tentang dunia secara dunia psikologi dan dikaitkan dengan teologi, Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat sering kali berulang kali ditekankan Bapak Ibu di dalam pertemuan dengan para fasilitator yang membekali ketika saya mengikuti kuliah konseling Bapak Ibu, yaitu berbicara tentang masalah asal usul Bapak Ibu. Saudara boleh yakini, boleh tidak, saudara perhatikan. Saudara, asal usul kita itu sangat mempengaruhi bagaimana hubungan saudara dan saya terhadap orang lain. Baik itu dengan keluarga, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, istilahnya itu genogram, yaitu mempelajari tentang asal usul daripada diri saya, saudara, dan kita semua.
Saudara, tujuannya apa? Memahami kualitas saudara, hubungan kita di dalam keluarga. Saudara perhatikan banyak sekali di dalam keluarga yang menimbulkan begitu banyak masalah. Saudara sadar atau tidak sadar, perhatikan. Ada apa Bapak Ibu? Problemnya di mana? Nah saudara, melihat asal-usul kita pun kita mendeteksi Bapak Ibu. Kita ini sebenarnya punya problem enggak dengan fisik dan mental kita? Jangan-jangan kita ini punya penyakit Bapak Ibu. Tapi kita tidak tahu dan kita tidak menyadari. Bagaimana kita memahami siklus kehidupan? Siklus kehidupan keluarga saudara. Pola yang berulang di dalam keluarga yang terjadi Bapak Ibu. Dan kita bisa melihat sesungguhnya ada apa? Apakah ada yang perlu diubah? Bagaimana kita mengubah? Saudara, ini sangat mempengaruhi kepada generasi keturunan kita yang akan datang. So, yakin atau tidak? Saudara tahu, pernah mungkin diceritakan bagaimana orang tua saudara dulu diasuh sama kakek nenek saudara. Pola asuhnya gimana kepada orang tua saudara? Perlakuan apa yang orang tua saudara dapatkan? Tindakan apa yang dia dapatkan? Dan kemudian dia memperlakukan itu kepada anaknya. Percaya nggak? Percaya nggak saudara? Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, latar belakang keluarga kita, saudara, itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan kita saudara. Nah saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan anak yang tadi yang melakukan penembakan, dan saya yakin sekali dia pun pasti, kenapa saya mengatakan pasti, ada sesuatu yang salah dengan kehidupan dia. Baik itu di dalam keluarga, dalam lingkungan pergaulan, mungkin saja dia mengalami pembulian, diejek dan sebagainya Bapak Ibu. Kita nggak tahu. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melihat, kita memperhatikan Bapak Ibu, di dalam satu keluarga ada orang tua, ada anak. Jika sebagai orang tua, apa tugas, kewajiban, tanggung jawab kita? Tentunya mendidik anak kita dengan benar, bukan? Karena anak ini akan bertumbuh, bukan hanya secara fisik, tetapi anak ini akan bertumbuh secara mental, karakter, kepribadian, baik atau tidaknya nanti. Nah saudara, jikalau kita sebagai orang tua, kita menelantarkan tugas mendidik anak dengan baik, maka saudara tidak mustahil, maka anak-anak tersebut akan menjadi seperti tanaman tadi, yang tidak disiram, tidak dirawat, tidak diberi pupuk, dan kemudian semak duri ini akan bertumbuh di dalam kehidupannya. Dan akhirnya anak ini akan menjadi anak yang semrawut Bapak Ibu. Rumput-rumput liar itu akan mengelilingi kehidupan dia. Saudara perhatikan, zaman sekarang banyak keluarga yang justru Bapak Ibu lebih banyak memperhatikan tanaman di depan rumah daripada orang-orang yang ada di dalam rumah, yaitu keluarga. Nah saudara, taman itu dirawat dengan begitu indah, disiram, kita berani bayar tukang kebun datang untuk merawat, beli tanaman, beli pupuk dan sebagainya, kita siram secara kontinu. Tetapi suasana di dalam rumah ini, kita lupa Bapak Ibu, kita tidak rawat. Sehingga dari luar kita melihat keluarga, rumah ini kelihatan begitu rapi, indah, asri, tetapi di dalamnya penuh dengan semak belukar, dengan rumput-rumput liar Bapak Ibu. Nah saudara, hari ini saya mengajak kita untuk kita melihat Bapak Ibu,
Aku dan seisi keluargaku, ada orang tua, ada anak di dalamnya. Saudara, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Stewardship kita apa, Bapak Ibu? Tanggung jawab kita terhadap posisi kita ketika kita ada di dalam keluarga. Saudara, mari saya mengajak kita untuk kita melihat tanggung jawab daripada orang tua. Orang tua mempunyai stewardship, tanggung jawab terhadap keluarganya. Saudara, ini orang tua nih, banyak nih. Saudara, saya mau bertanya, sesungguhnya apa tanggung jawab sebagai seorang orang tua yang paling utama? Ayo, Bapak Ibu, saya juga harus jawab ini pertanyaan ini, karena saya juga orang tua. Apa tanggung jawab yang utama, ya, membawa arah dan tujuan keluarga kita? Itu apa? Ayo orang tua, ada yang mau jawab? Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, maka arah tujuan keluarga menjadi hal yang utama. Rohani, memperkenalkan Kristus. Apalagi? Saudara, kita sebagai orang tua adalah jurumudi, Bapak Ibu. Jurumudi tahu ya? Jurumudi. Kita yang mengarahkan ini, Bapak Ibu. Saudara dan saya sebagai jurumudi di sebuah kapal yang sedang berlayar ke arah tujuan yang ingin dicapai. Selama kita berlayar, seluruh kebutuhan dalam keluarga adalah tanggung jawab daripada orang tua. Tetapi Bapak Ibu, ada yang paling mendasar di dalam kebutuhan keluarga tersebut. Bukan hanya soal masalah kebutuhan secara fisik, makanan, minuman, pakaian. Apa itu? Tadi betul, membawa kepada Kristus, mendidik mereka di dalam firman, Bapak Ibu. Kita lupa untuk hal ini. Kita seringkali miss untuk hal ini. Saudara perhatikan di dalam Ulangan 6 ayat 2 sampai dengan yang ke-7. Di situ dikatakan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Bla 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 terus sampai ayat yang ke-7. Nanti Bapak Ibu bisa catat nanti di rumah, kalau sempat Bapak Ibu baca. Dan kemudian di dalam Efesus 6 ayat yang ke-4 di situ dikatakan, kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua mendidik anak bukan berarti tanpa bantuan daripada seorang ibu. Kita pria dikatakan sebagai imam, harus mengajar, mendidik anak kita. Tetapi bukan berarti, saudara, ini tanpa bantuan daripada seorang ibu. Bukan Bapak Ibu, orang tua. Jadi saudara, kita tidak boleh melupakan ini. Saudara, bagaimana dengan keluarga kita hari ini Bapak Ibu? Apakah anak-anak besar dengan sendirinya? Bagaimana dengan pergaulan mereka? Setelah selesai sekolah, setelah mereka selesai kuliah, setelah mereka berumah tangga, bagaimana? Saudara, dengan situasi kondisi zaman yang sekarang ini, pergaulan anak-anak dan sebagainya, saudara, mengkhawatirkan kita atau tidak? Nih Robin nih punya 3 anak nih. Dengan kondisi situasi sekarang dunia ini, kamu sebagai orang tua khawatir gak? Dalam hal apa? Pergaulan mereka?
Ini saya tanya nih sama si Semulinda tuh, anaknya si Gev tuh, ini khawatir nggak dia tuh? Biarin Bapak Ibu, tunjuk aja dia. Ya kan? Sudah ada kekhawatiran Bapak Ibu, bagaimana anak-anak kita nanti siap nggak untuk menghadapi tekanan-tekanan, nanti semakin sekolah semakin tinggi dan sebagainya, ketemu teman-teman, bisa nggak ya dia membela diri ya, bisa nggak dia nanti ya bergaul ya, dan sebagainya Bapak Ibu. Itu menjadi kekhawatiran kita Bapak Ibu, di dalam keluarga sebagai orang tua. Didik mereka di dalam firman. Dan yang kedua Bapak Ibu, menjadi teladan hidup kudus di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Saudara, di dalam Amsal 3:33 dikatakan, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Saudara, jikalau kita mau melihat hidup anak kita dengan benar, maka sebagai orang tua, saudara dan saya, kita pun harus memiliki yang namanya kesaksian hidup yang benar. Saudara, anak-anak selalu belajar dan mencontohi orang tuanya. Saudara, saya harus mengatakan secara pribadi, saya pun seringkali gagal di dalam hal ini Bapak Ibu. Karena si Gev pun seringkali mencontoh. Ya, itu masing-masing kita punya kelemahan itu Bapak Ibu. Bukan kita belajar secara teori Bapak Ibu, tetapi kita belajar juga secara praktek. Bagaimana kita mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Seluruh kehidupan orang tua dalam rumah tangga adalah pelajaran pertama yang diterima oleh anak kita. Iya kan? Nah sekarang saudara, celakanya ketika anak udah di sekolah. Itu kata Miss Mama? Enggak, bukan begitu. Iya, kata Miss begitu. Kalau dia apa-apain, lu nggak boleh lawan. Cukup diem, doa. Sudah setuju nggak? Kalau dia apa-apain sama teman di sekolah, kamu nggak boleh lawan. Cukup kamu diem aja, kemudian doa. Saudara setuju? Kenapa enggak? Tapi ada catatannya Bapak Ibu. Kalau kamu benar, kamu enggak salah. Tapi kalau kamu salah, kamu harus mengakui salah kamu dan minta maaf. Betul dong? Tapi kalau kamu tidak salah, hadapi. Jangan ditonjok. Salah ini. Enggak boleh. Harus berani kamu menyatakan sikap kamu. Ya kan? Enggak begitu loh. Saya enggak begitu, enggak melakukan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada pepatah Chinese kuno yang mengatakan begini. Untuk meluruskan pohon butuh 10 tahun. Betul? Untuk mendidik orang menjadi sukses, seorang anak menjadi sukses, benar, lurus, itu butuh 100 tahun Bapak Ibu. Bayangkan. Tidak gampang. Amsal 22 ayat 6 makanya dikatakan di situ, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bahkan di dalam Amsal 29 ayat 15-17, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya, didiklah anakmu, maka dikatakan dia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudara, Amsal ini banyak berbicara tentang hal-hal bagaimana orang tua di dalam memperlakukan, mendidik anak dan juga anak kepada orang tua, saudara. Saudara, kalau kita berbicara tentang learning beyond the comfort zone, Bapak Ibu, ya, learning beyond the comfort zone. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Ibrani 12 ayat 7 sampai dengan 9,
Di situ dikatakan jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah, kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa sebagai roh, supaya kita boleh hidup? Nah saudara, kalau kita berbicara tentang integrity of life, Bapak Ibu, integritas di dalam kehidupan kita, maka sebagai orang tua, ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya mengambil contoh. Sebagai orang tua yang merokok, pertanyaan saya, bagaimana saudara yang merokok nih ya, dapat melarang anak-anak saudara untuk tidak merokok? Kalau saudara merokok, bagaimana saudara akan melarang anak saudara, anak ini, supaya dia tidak merokok? Gimana caranya? Bapak Ibu, bapak-bapak, kalau ngerokok jangan kelihatan anak. Saudara, berarti kita tidak punya integritas, Bapak Ibu. Ya kan? Karena kita ingin mengajar dia supaya dia tidak merokok. Tapi kita merokok diam-diam supaya dia tidak kelihatan. Tapi kita mengajari dia untuk tidak merokok. Saudara, bahasa Inggris bagus begini. What you say must be the same with what you do. What you say must be the same with what you do. Apa yang dapat engkau larang, sedangkan engkau sedang melakukan pelanggaran. Apa yang bisa kita larang dia, sedangkan kita melakukan pelanggaran itu? Apa yang bisa kita bilang ke dia? What you say must be the same with what you do. Bahasa Inggrisnya benar ya? Jen, benar nggak Jen? Benar ya? Oh, begini, benar berarti. Ya saudara. Karena itu orang tua harus hidup di dalam firman. Mau tidak mau. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, selanjutnya bicara tentang memberkati anak-anak. Sudah semua orang mengakui bahwa anak ini adalah pemberian dan titipan Tuhan di dalam keluarga. Karena itu perlu Bapak Ibu anak ini diberkati, bukan dikutuki, bukan dimarahi sehingga anak ini tidak betah tinggal di rumah Bapak Ibu. Rumah itu bukan hotel. Rumah itu bukan hotel Bapak Ibu. Rumah itu bukan hotelnya mereka, tetapi tempat di mana anak-anak ini mendapatkan yang namanya kasih sayang Bapak Ibu. Nah saudara bisa nanti coba melihat bagaimana Ayub. Ya, bagaimana Ayub, bagaimana Abraham, Ishak, Yakub. Di dalam mereka memperlakukan kepada anak-anak mereka Bapak Ibu. Nah saudara, Allah ini memiliki tujuan melalui anak-anak kita. Dan di dalam diri anak-anak kita yang akan menjadi keturunan berikutnya, next generation Bapak Ibu, itu akan disebut keturunan yang ilahi Bapak Ibu harusnya. Kita ambil contoh seperti Nuh, keluarga Nuh, ya. Dan kemudian Bapak Ibu, selanjutnya kita bicara tentang tadi orang tua punya tanggung jawab. Nah sekarang kita berbicara stewardship daripada anak terhadap orang tua. Nah ini Bapak Ibu, ini dua-duanya sama ini ribetnya ini. Baik orang tua kepada anak maupun anak kepada orang tua.
Nah, ini yang anak-anak. Kita semua ini jadi anak-anak. Semua ini kita pernah jadi anak-anak kan? Kita punya orang tua kan? Nah, saudara, tanggung jawab kita sebagai anak terhadap orang tua, di dalam Efesus 6:1-3 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu dikatakan berbahagia dan panjang umur di bumi ini. Saudara, ada satu kata Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Coba kita lihat kembali ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena harus demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan perintah penting seperti yang janji. Terus, supaya kamu bahagia dan saudara, dari 3 ayat ini ada satu kata yang sangat penting sekali Bapak Ibu. Kata apa itu? Ada satu kata yang sangat penting. Apa itu? Kata apa Bapak Ibu? Hah? Kita lihat di awal Bapak Ibu, sebelum mencapai bahagia. Kan bahagianya endingnya itu kan, yaitu obey. Taat. Taat Bapak Ibu. Taat ini atau obey ini adalah to hear submissively. Coba saya butuh Robin nih, coba. Yaitu apa? To hear submissively, ya begitu ya. Maksudnya yaitu mendengar dengan taat. Mengapa harus taat Bapak Ibu? Kalau kita break di ayat 1-3 ini menunjukkan apa? Ini dilakukan di dalam Tuhan. Taati orang tuamu di dalam Tuhan. For this is right. Haruslah demikian. Karena itu benar. Nah saudara, hormat, honor di ayat 2 dan 3 ini adalah penolakan untuk menghormati orang tua adalah wujud pemberontakan kita kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara dan saya kita menolak untuk menghormati Tuhan, orang tua kita, maka saudara, kita ini sama dengan menolak yang namanya terhadap Tuhan. Saudara, ada pepatah yang mengatakan satu orang tua bisa 10 anak. Bisa apa? Bisa ngurusin 10 anak, satu orang tua. 10 anak belum tentu dia bisa mengurusi satu orang tua. Saudara setuju atau enggak? Setuju banget. Saudara, tetapi saudara dengan menghormati orang tua kita, maka saudara dan saya memiliki janji dari Tuhan. Apa janji Tuhan? Yang tadi yang seperti dikatakan, ya kan? Berbahagialah dan panjang umur di bumi seumur hidup. Dan kamu dapat menikmati dan diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu. Jadi saudara, jangan main-main Bapak Ibu terhadap orang tua. Kalau saudara kita perhatikan di video-video lah, di TikTok lah, di mana Bapak Ibu, kadang Bapak Ibu kalau saya lagi iseng lihat begitu, waduh, orang tua yang lagi susah makan, terus diambil makanannya, terus disumpelin, lihat nggak Bapak Ibu? Orang tua yang gara-gara cuma di meja makan bareng-bareng, orang tuanya itu batuk-batuk Bapak Ibu. Saya nggak tahu yang marah itu menantunya atau anaknya. Apa perasaan Bapak Ibu ketika menyaksikan seperti itu? Kalau saya
Gue ketemu, gue pengen tonjok itu orang. Itu anak itu maksudnya, yang memperlakukan orang tuanya, gitu loh. Enggak, maksudnya dalam hati itu, aduh gimana gitu loh. Ya saudara, saya ngomong begini bukan karena saya sudah nggak ada orang tua saudara ya. Tapi saya masih punya mertua satu. Itu orang tua saya. Iya kan? Sudah kadang saya semulin, lu nggak ke Bogor? Pergi ke Bogor. Entah lu bawa apa aja lah, makanan kek, apa kek. Saudara, saya ngomong ini bukan saya ngomong di depan saudara untuk membangga-banggakan Bapak Ibu. Sudah, kalau kita tidak menghormati orang tua kita, itu artinya adalah pemberontakan kita kepada Tuhan, saudara. Ya samalah kita tidak menghormati Tuhan mungkin, ya kan? Nah, saudara, yang terakhir, tadi tanggung jawab daripada orang tua terhadap anak dan anak kepada orang tua, dan sekarang Bapak Ibu, yaitu stewardship, tanggung jawab setiap anggota keluarga terhadap keluarganya. Anak kepada orang tua kepada anak, semua. Nah, saudara perhatikan, di dalam Yosua yang tadi kita baca, di Yosua 24, di situ dikatakan ini ada sebagai contoh Bapak Ibu. As for me and my house, we will serve the Lord. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Perhatikan, Yosua dengan akan, pokok akan di dalam PL. Apa yang terjadi Bapak Ibu dengan akan? Apa yang terjadi dengan akan? Ada yang tahu ceritanya? Cerita akan? Akan berdosa nggak? Berdosa. Apa yang terjadi dengan seluruh keluarganya? Seluruh keluarganya ikut bertanggung jawab Bapak Ibu. Tetapi Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita melihat tanggung jawab ini Bapak Ibu. Mari saudara, kita bawa keluarga kita datang kepada Tuhan. May parents, ya, di momen keluarga Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang keluarga, mari jangan lupa didik mereka, bawa mereka kepada Tuhan. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan ingat tanggung jawab kita sebagai anak. Hormati mereka, kasihi mereka, jangan menolak mereka Bapak Ibu. Jangan kita memperlakukan mereka. Kalau saya gunakan kata, ya terserahlah saudara setuju atau enggak, jangan kita kurang ajar sama orang tua kita Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Pagi ini Tuhan, ketika kami belajar tentang keluarga, kami ada di dalam keluarga. Setiap kami memiliki keluarga. Setiap kami pernah berada di dalam satu keluarga. Baik sebagai orang tua, sebagai anak. Mungkin kami sebagai mertua saat ini. Kami sebagai menantu. Tuhan ingatkan kami supaya kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang menghormati, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, khususnya di dalam keluarga kami. Tuhan tolong kami Tuhan. Mungkin kami gagal terhadap anak kami. Mungkin kami gagal terhadap pasangan kami. Mungkin kami gagal terhadap orang tua kami.
Tapi kami disadari dan menyadarkan kami betapa pentingnya tanggung jawab itu. Betapa pentingnya stewardship itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa menjadi contoh yang memiliki integritas di dalam kehidupan kami. Sehingga itu pun bisa kami ajarkan untuk generasi-generasi kami yang berikutnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya itu. Ampuni kami Tuhan di dalam kegagalan kami yang kami lakukan, dan biarlah kami juga boleh memperbaiki semuanya itu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.